Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mereview materi kewirausahaan yang beranggotakan pertama, Infuswania Putri Prakasiwi dengan NIM 1917202121, Wahyu Ningsi dengan NIM 1917202141, Sufai Zabila dengan NIM 1917202118, dan Wiji. Harta dalam Islam. Harta menurut KBBI itu didefinisikan sebagai barang, uang, atau yang menjadi kekayaan atau barang-barang milik seseorang. Harta dapat dikatakan juga sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan digunakan. Setiap orang pasti ingin memiliki harta yang cukup, bahkan keinginan dalam hatinya dan nafsunya keinginan itu lebih. Karena dengan harta, seseorang itu dapat memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, dan dengan harta pula, seseorang bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Di antara konsep Islam mengenai kepemilikan harta adalah memposisikan uang sebagai hanya alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Islam tidak mengenal tentang money demand regulation, karena dalam Islam, spekulasi dalam tanda kutip, ya maknanya spekulasi masing-masing kita itu berbeda. Merancang ke depan sesuatu yang diuji oleh ilmu pengetahuan seberapa besar spekulasinya. Islam merupakan way of life dari kita, pegangan hidup untuk kita, terutama saat kita berbicara tentang harta. Allah berpesan pada kita, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkannya, yakni wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda, pilihan binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan kepada Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat di atas ditunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai dan memiliki harta. Islam membolehkan kepada kita semua untuk memiliki harta dan menempatkan manusia sebagai penerima amanah atas harta tersebut. Konsep dalam Islam, kepemilikan harta itu mencoba mengintegrasikan antara harta kepemilikan sosial properti dan kepemilikan pribadi atau personal property adalah seimbang. Islam sama sekali tidak menghendaki adanya disparitas terlalu jauh kepemilikan harta antara seseorang dengan lainnya. Kita harus sadar, kepemilikan dalam harta sesungguhnya adalah milik Allah. Kita hanya bersifat temporer. Oleh Allah ditawarkan kepada kita, diberikan contohnya. Dalam harta kita ada harta milik orang lain juga, yaitu kita harus berzakat. Begitu juga dalam berkurban. Allah berpesan kepada kita bahwa kepunyaan Allah, kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya ada materi ciri seorang entrepreneur muslim. Yang pertama, sebagai umat muslim selalu mencari di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang entrepreneur muslim selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa harta itu milik Allah dan dalam harta itu ada milik orang lain juga. Yang keempat, ikhtiar mencari harta adalah wajib. Yang kelima, selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. Yang keenam, selalu berpikir untuk mendapat ide. Yang ketujuh, selalu siap menghadapi resiko. Yang kedelapan, harus memahami dan sadar bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Pembahasan ketiga yaitu cara memasuki wirausaha. Mahasiswa yang ingin memasuki bisnis berwirausaha dapat melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, meniru dan mencontoh. Meniru dan mencontoh dari banyak hal. Bisa meniru yang ada di sekitarnya, meniru yang ada di lingkup rumahnya. Yang kedua yaitu the proving. Mahasiswa mampu melakukan pengembangan. Mahasiswa mampu mengembangkan usaha yang ada atau produk dan jasa yang ada. Yang ketiga yaitu creeping. Membuat sesuatu yang baru. Ini resikonya sangat besar, tetapi sekali untung berarti untung besar. Membuat sesuatu yang besar dan baru.
membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Sangat berbeda dengan imaging, duplicating, dan proving. Matching dan duplicating dan proving resikonya kecil tetapi keuntungannya kecil. Apabila sebagai pesaing price harus murah namun biayanya besar. Akibatnya perhitungan harus matang karena akan berdampak dengan pendapatan dalam berwirausaha. Tetapi jika berhasil akan menjadi hal yang luar biasa, keuntungannya langsung besar tetapi resikonya besar, hampir dengan tipikal manajer. Tipikal manajer itu ada dua, yaitu suka resiko dan takut resiko. Ketika mahasiswa akan berwirausaha harus mampu membaca tipikalnya. Ketika kita belajar berwirausaha, kita sedang belajar bagaimana menghadapi realita hidup yang sesungguhnya. Bagaimana kita belajar mengambil resiko, belajar tentang bagaimana mengelola masalah. Dalam kondisi apapun, seorang entrepreneur atau mahasiswa yang berwirausaha akan mencari nilai-nilai positif yang akan dikembangkan oleh dirinya sehingga mendorong seorang untuk kreatif dan inovatif. Pembahasan yang keempat yaitu membangun SDM yang inovatif. Ada beberapa pandangan masyarakat bahwa umat Islam sangat kecil keterlibatannya di dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti kasus-kasus mengenai vaksin virus corona, teknologi-teknologi baru, dan lain-lain. Namun di beberapa sisi yang melihat bahwa umat Islam ada keterlibatannya dalam mengambil inovasi untuk menyelesaikan problem hidup di era saat ini. Salah satunya yang dapat kita lihat bahwa ada berbagai pandangan yang melihat bahwa keterlibatan umat Islam sangat kecil atau bahkan tidak ada ketika ditarik ke ilmu sosial, karena ilmu sosial yang general baik dari individu maupun kelompok. Hubungan tingkat kemajuan masyarakat muslim bergantung pada model pemerintahannya. Semakin model pemerintahannya demokratis, maka semakin maju. Semakin otoriter, semakin tidak. Jadi bagaimana kemampuan masyarakat muslim untuk mengembangkan hasanah keilmuan dan inovasi itu bergantung pada bagaimana model pemerintahannya. Pendidikan itu tidak hanya untuk membuat transformasi ilmu pengetahuan, tapi juga untuk membentuk manusia menjadi beradab. Itulah fungsi dasar utama pendidikan, karena dengan semakin berkembangnya teknologi yang membuat manusia tidak beradab, yang membuat berbahaya. Apa yang harus dilakukan untuk membuat percepatan? Yang pertama yaitu manusia juga rumbuh semakin beradab. Yang kedua, penguasaan pendidikan semakin lebih baik. Yang ketiga, mempunyai skill yang baik. Lalu, apa yang dibutuhkan untuk mencapai level sana? Yaitu adalah semangat. Tidak semua orang bisa mencapai pada titik seperti itu. Pembahasan yang kelima yaitu strategi menjadi wirausahawan yang handal. Kebutuhan manusia terdiri atas kebutuhan fisik material, pakaian, rumah, mental rasional, atau membuat lembaga pendidikan, menyediakan buku bacaan, menyediakan peralatan penelitian, dan lain-lain. Kebutuhan imagination, kebutuhan peran, kebutuhan spiritual, dan sebagainya. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan untuk menentukan bisnisnya apa serta sumber dayanya bagaimana. Menurut Kazner, strategic planning adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk membuat proyeksi pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ada tahapan pelaksanaan atau implementasi. Bagaimana mengimplementasikan dari perencanaan yang telah dibuat, melakukan kinerja aksi atau mencapai tujuan. Kemudian menilai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu tahapan evaluasi adalah membandingkan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya terjadi. Ketika melakukan evaluasi, harus mengetahui penyebabnya. Contohnya, jika terjadi kerugian, maka yang perlu kita tahu ada apa penyebab kerugian tersebut. Yang selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan tingkat kedekatan konsumen yang muncul. Yang pertama yaitu pada sistem manajemen. Bagaimana sistem manajemen mampu menciptakan kebutuhan khusus konsumen. Yang kedua, budaya kerja. Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan yang berkesinambungan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, strategi struktur bisnis. Sentralisasi yang berhubungan dengan pelanggan, produk yang dibuat mampu memecahkan masalah konsumen.
proses pemasaran meningkatkan penjualan. produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Wirausaha juga diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Lalu, apa sih tips untuk menjadi wirausaha yang sukses dan bertumbuh dengan baik? Yaitu yang pertama, dengan memperluas pengetahuan tentang bisnis. Kita bisa dengan belajar dari orang lain yang lebih profesional, maupun dari buku, mengikuti kursus, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, dengan memperluas dan membina jaringan, terutama dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan bisnis yang kita jalani. Ketiga, berpikir untuk memulai bisnis yang kecil dan sederhana, kemudian buatlah bisnis kita menjadi besar. Keempat, kreatif dan inovatif. Perusahaan yang kreatif dan inovatif akan mampu bersaing di dunia bisnis yang memang penuh dengan persaingan. Kelima, memiliki sikap positif. Keenam, berani berjuang dan berkorban. Seorang wirausaha dituntut untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya yaitu bisnis anti rugi. Ada beberapa contoh bisnis yang dapat kita jalankan dengan modal kecil, praktis, serta anti rugi. Antara lain yaitu yang pertama ada bisnis pulsa. Bisnis pulsa ini sangat recommended untuk kita jalankan. Selain itu, pulsa merupakan sebagai sebuah kebutuhan untuk berkomunikasi ataupun menelepon seseorang. Selain itu, pulsa juga dapat digunakan untuk mendaftarkan paket data yang ditawarkan oleh beberapa kartu perdana.
sehingga kekuatan yang didapatkan dari penjualan pulsa ini sangat besar dan resikonya lumayan kecil. Selanjutnya ada bisnis pakaian, bisnis makanan, bisnis pembayaran online, bisnis reseller. Nah, bisnis reseller ini merupakan pola bisnis tanpa mengeluarkan modal, sehingga kita dapat menjalankan bisnis ini dengan mudah. Selanjutnya ada bisnis di bidang peternakan dan bisnis di bidang pertanian. Manajemen kewirausahaan Islami. Manajemen kewirausahaan Islami merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Dalam Al-Quran dan hadis sudah tercantum cara dan prinsip melakukan wirausaha dan bertransaksi secara halal sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi tuntunan umat muslim. Dalam berwirausaha, kita harus meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Ketika kita berwirausaha, kita harus jujur, amanah, tabligh, fatonah, seperti sifat Rasulullah. Selain baik dilakukan, kita juga akan mendapatkan keberkahan untuk usaha kita. Dan juga seperti yang pernah kita dijelaskan bahwa wirausaha itu juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Lalu perbedaan antara manajemen kewirausahaan Islami dengan konvensional, yaitu yang pertama, kewirausahaan Islami kegiatan ekonominya diorientasikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara manajemen konvensional motivasi dalam kegiatan berbisnisnya didasari oleh keinginan dunia tanpa memperhatikan akhirat. Kedua, kewirausahaan Islami memiliki pemahaman tentang bisnis yang halal dan haram dalam segi modal, proses, dan lain-lainnya. Sementara kewirausahaan konvensional tidak memiliki pemahaman tentang bisnis yang halal dan haram. Ketiga, implementasi pada manajemen Islami benar secara syar'i, dan dalam manajemen kewirausahaan konvensional itu proses pemasarannya menghalalkan segala cara. Yang keempat, proses bisnis dalam syariah selalu didahului dengan akad atau perjanjian, sementara pada kewirausahaan konvensional tidak selalu didahului dengan akad. Tujuan kewirausahaan Islami yaitu untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang memiliki prinsip Islami. Kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Keempat, menumbuhkan dan menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan dan yang tangguh.